Seorang wanita cantik sedang berjalan. Mark mendekati wanita itu. Kamu harus tidur denganku. Jika tidak dunia akan kiamat. Mengira dirinya akan dimarahi, tapi tanpa diduga. Lalu apa? Do we have time to get to a motel or do we need to do it right here? 5 menit kemudian, mereka tiba di sebuah motel. Wanita itu tidak sabar lagi. Mari. Saya sudah siap. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata ini adalah dunia tanpa kebohongan. Semua orang tidak pernah berbohong. Hanya bisa berkata jujur. Apa maksudnya? Seperti dunia tempat kita tinggal. Jika anak orang lain jelek, kami biasanya akan berkata anak itu sangat lucu. Tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya bisa mengatakan, anak ini sangat istimewa. Dan di dunia tanpa kebohongan ini, mereka akan berkata, Oh, your baby is so ugly. It's like a little rat. Bahkan dunia ini, tidak ada film fiksi. Karena naskahnya tidak boleh fiksi. Orang hanya bisa berbicara tentang sejarah. Bahkan slogan iklan cola akan ditulis, Pepsi tidak seenak Coca-Cola. Tapi jika kamu tidak mendapatkan cola, maka belilah Pepsi. Mark sama dengan mereka. Tidak bisa berbohong. Teman baik mengenalkannya pada Anna. Di kencan pertama mereka, dia berkata, sangat berterus terang. Tanpa merencanakannya, tanpa berbelit-belit. Anna juga sudah terbiasa dengan ini. Dia tidak marah, dan juga tidak merasa malu. Tapi dia juga langsung berkata, setelah makan aku akan pergi. Karena kamu sangat jelek, saya tidak mungkin membuka kamar denganmu. Jadi keduanya dengan canggung mengakhiri kencan ini. Percintaan Mark tidak hanya tidak berjalan baik, pekerjaannya juga begitu. Dia penulis acara sejarah. Tapi karena tidak bisa berbohong, dia menuliskan berdasarkan sejarah nyata, selalu mengurangi cerita yang sama. Penonton merasa bosan, dan akhirnya dia dipecat. Namun, kemalangan terus mendatanginya. Ibunya sakit keras, dan akan segera mati. Dia juga harus membayar $880 uang sewa. Mark tidak berdaya. Dia terpaksa menarik tabungan di bank yang tersisa $300 untuk membayar tuan tanah. Tapi staf berkata padanya, saat ini sistem perbankan sedang ditingkatkan. Tidak dapat melihat saldo kartu bank pengguna. Tapi dia bisa menarik uang. Setelah sistem selesai, jumlah uangnya akan dipotong. Dia bertanya pada Mark, ingin menarik berapa? Mark ingin mengatakan $300, tapi kejadian buruk yang terus menimpanya membuat otaknya bekerja dengan cepat. Dia mulai belajar berbohong. Mark mengatakan kebohongan pertama yang ada di dunia. Saya masih memiliki tabungan $800. Bantu saya tarik semuanya. Setelah mengatakan ini, Mark merasa sedikit bersalah. Tapi staf juga tidak mencurigainya. Langsung memberinya $800. Mark mengambil uang itu. Merasa sedikit senang. Tapi juga merasa tidak percaya. Dia menceritakan kejadian itu pada temannya Greg. Tapi bagaimanapun dia menjelaskan. Greg tidak mengerti apa artinya berbohong. Dia akhirnya berhenti menjelaskan, lalu menguji apakah kebohongan bisa menipu orang. My name is Doug. Your name is Doug. Hi, Doug. It's so weird I never knew your real name. Doug is good. Ya Tuhan, ternyata kebohongan ini bisa menipu orang. Mark mencoba dengan kebohongan yang lebih besar. Dia berkata pada wanita di jalan, kamu harus tidur denganku. Jika tidak, dunia akan kiamat. Wanita itu percaya. Dia pergi bersama Mark ke motel. Bahkan bergegas melepaskan bajunya. Meminta Mark cepat menidurinya. We have to have sex. The world is going to end. Ini membuat Mark tercengang. Tapi dia bukanlah pria cabul. Tidak akan memanfaatkan keadaan Nini. Dia berpura-pura menerima telepon. Lalu berkata pada wanita itu, kamu boleh pergi sekarang. Krisis dunia telah berakhir. Wanita itu langsung merasa senang, dan pergi dengan tenang. Mark akhirnya menyadari, kebohongan apapun yang dia katakan, semua orang akan mempercayainya. Jadi Mark membawa Greg ke kasino, mulai menggunakan kebohongan untuk mendapatkan uang. Dia meletakkan semua chipnya di satu nomor acak. Tunggu sampai nomor diumumkan. Dia berteriak, lihat di sana ada seorang wanita cantik. Ketika semuanya menoleh, dia menaruh chipnya di nomor pemenang. Dealernya bingung, apakah Anda bertaruh di nomor ini? Iya, benar. We have a winner. Kemudian Mark memanggil manajer, tunjuk ke konsol game dan berkata, saya baru saja memenangkan hadiah pertama, tapi mesin ini rusak, tidak berfungsi. Manajer segera meminta maaf, bahkan memberikan 2 kali lipat hadiahnya.
sebagai permintaan maaf. Di pintu lift apartemennya, Mark bertemu dengan tetangganya. Dia tahu kehidupan tetangganya kurang baik, dan ingin melakukan bunuh diri. Mark tidak tahan. Dia menghiburnya berkata hidupnya akan segera membaik. Tetangganya percaya, melepaskan keinginan bunuh dirinya. Mark menyadari, berbohong tidak hanya untuk menipu orang, tapi juga bisa membantu orang. Keesokannya ketika dia bertemu dengan tunawisma, dan mendengar ceritanya yang sangat menyentuh, Mark membawanya ke bank. Berkata pada staf bank, pria tunawisma ini memiliki proyek mengambil air di Mars. Bos kalian ingin menginvestasikan $10.000, meminta kami mengambilnya. Tanpa ragu, staf bank langsung memotong uang $10.000 dari bos, lalu diberikan pada tunawisma itu. Ternyata melakukan hal-hal baik sangat menyenangkan. Mark mulai terus melakukan perbuatan baik, menghibur orang tua yang ditinggalkan anaknya, membantu pasangan yang sedang bertengkar. Setelah dia membantu banyak orang, Mark juga ingin membantu dirinya, memulihkan cinta dan karirnya. Dia mulai menulis cerita fiktif, membuat sebuah naskah sejarah, lalu menuangkan kopi di atasnya, membuat naskah menjadi tua, yang terlihat sudah lama. Keesokan harinya dia datang ke kantor, berkata pada bosnya, "Ini adalah sejarah keluarga saya." Berkata kejadian ini sudah sangat lama. Ada sebuah negara bernama Amerika. Karena kesombongan negara itu dikecam oleh orang di seluruh dunia. Mendengar itu, seketika membuat bos sangat terkejut. Ternyata ada sejarah seperti itu di dunia. Dia memanggil semua karyawan stasiun TV mendengarkannya. Berkata setelah runtuhnya Amerika, semua orang bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dengan begini, Mark menjadi penulis skenario teratas stasiun TV. Pekerjaannya kembali. Selanjutnya dia menemukan cintanya kembali. Mark merasa dia sekarang adalah penulis skenario terkenal, dan Anna akan terkesan dengan bakatnya. Tapi Anna sama sekali tidak memperdulikan bakat Mark. Mark yang ditolak merasa sedih, tapi yang membuatnya lebih sedih adalah telepon dari rumah sakit yang mengatakan ibunya sekarat dan akan segera meninggal. Dia segera datang ke rumah sakit, mengantar ibunya untuk terakhir kalinya. Ibunya sangat takut dengan kematian, karena dia merasa dia akan pergi dari dunia ini. Mark tidak tega melihat ibunya menderita seperti ini. Jadi dia berbohong untuk menghibur ibunya. Dia berkata setelah mati, ibunya akan pergi ke surga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lakukan apapun yang dia inginkan, dan ibunya akan kembali menjadi lebih muda. Ibunya bisa pergi ke tempat yang dia inginkan. Ibunya bisa bertemu dengan orang yang dia sukai. Ternyata kematian itu sangat menyenangkan. Akhirnya ibunya meninggal dengan bahagia. Teruslah berbicara. Ada apa lagi? Keesokannya kisah orang-orang yang masuk surga setelah kematian menyebar. Media berita utama berebut untuk melaporkan. Semua orang berkumpul di bawah rumah Mark, ingin mengetahui dengan detail tentang surga. Tidak terkecuali Anna. Tanpa pilihan, dia hanya bisa terus membodohi mereka. Berkata di dunia ini ada Tuhan. Dia bisa mengendalikan nasib semua benda di langit dan bumi. Apakah dia yang menyebabkan malapetaka? Iya, benar. Apakah dia memberi ibuku kanker? Benar. Persetan dengan Tuhan. Matilah. Ini membuat banyak orang marah. Mark harus membuat kebohongan lagi. Dengan panik, dia mengatakan Tuhan tidak memutuskan nasib orang dengan suasana hati. Tapi ada aturannya. Hanya orang baik yang masuk surga ketika meninggal, dan akan hidup bahagia di surga. Tapi jika orang berbuat jahat, setelah mati dia akan pergi ke neraka. Di sana banyak orang yang akan tersiksa. Setelah mendengar cerita ini, orang-orang mulai berbuat baik setiap hari. Semua orang takut akan masuk neraka. Mereka mengira Mark adalah utusan Tuhan. Seketika dia menjadi orang paling terkenal di dunia, memiliki status dan uang. Anna juga menjadi penggemarnya. Sekali lagi Mark menyatakan cinta kepada Anna. Kali ini Anna tidak menolaknya. Tapi saat mereka akan berciuman, Anna tiba-tiba menghindar. Katanya dia bisa menciumnya, dan dia khawatir jika nanti anaknya akan jelek seperti Mark. Dia bertanya pada Mark, apakah bakatmu bisa merubah wajahmu yang jelek? Nah, Kali ini Marky tidak punya pilihan, karena menurutnya cinta yang didapat dengan tipu daya, tidak akan berakhir bahagia. Sejak itu Anna tidak lagi peduli padanya. Mark yang telah kehilangan Anna, terlihat linglung, minum untuk menghilangkan kekhawatirannya. Tak lama kemudian, Anna memberikan undangan. Dia akan menikah dengan Brad, rekan kerja Mark. Mark berkata dia tidak akan hadir.
Tapi di hari pernikahan Anna, melihat tidak ada yang keberatan di sana. Tiba-tiba Mark muncul. Dia berkata pada Anna, "Kamu menikahi Brad, bukan karena kamu mencintainya, tapi hanya demi melihat ketampanannya. Anak yang terlahir cantik, belum tentu akan bahagia. Asalkan orang tuanya saling menyayangi, maka anak itu akan memiliki keluarga yang sempurna." Mendengar itu, Anna sepertinya terharu. Dia meminta Mark bertanya pada Tuhan. Tuhan akan membiarkannya memilih yang mana. Mark tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan pergi. Dan Anna mengejarnya keluar. Dia bertanya pada Mark, mengapa dia tidak memberitahu jawaban dari Tuhan. Mark menjawab, karena Tuhan itu tidak ada. Dialah yang menciptakan Tuhan. Dia tidak ingin membohongi orang yang dia cintai. Walaupun Anna tidak mengerti apa itu kebohongan, tapi dia merasa, Mark adalah orang yang harus dia nikahi. 5 tahun kemudian, mereka telah memiliki seorang anak. Dia mewarisi kemampuan berbohong ayahnya, menjadi pembohong kedua di dunia. What do you think? That looks good. It tastes so good, Mommy. Kebohongan bersama kita setiap hari. Tetapi jika setiap kebohongan adalah niat baik, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Teman-teman tolong di-follow ya, jika tidak dunia akan kiamat.